Nah, setelah standar coverage itu ditentukan, baru kita menetapkan target. Target sini adalah saya bagi dua, ada target penjualan, kemudian adalah target produktivitas. Target penjualannya adalah dalam bentuk omset ya, target omset penjualan yang dilakukan salesman di outlet-outlet yang menjadi area coverage-nya. Target ini yang ditentukan oleh perusahaan berdasarkan potensi atau history sales area coverage. Jadi berdasarkan histori area tersebut. Bisa jadi juga adalah melalui potensi yang dimana pada saat territory management dulu kita pelajari, nah potensinya berapa besar, itu kita bisa tentukan target area tersebut. Kemudian dari total target itu kita breakdown per outlet dalam satu coverage area itu sesuai potensi atau berdasarkan kontribusi histori pelanggan itu tersebut. Ya karena di situ dalam satu area bisa jadi ada agen, ada retail, ya kan, ada semi agen yang di coverage di mana historinya itu dari penjualan-penjualan sebelumnya secara rata-rata ini akan kita kontribusikan berapa total target kita di bulan ini. Nah, kontribusi dia secara persentase dikalikan total target akan kita dapatkan angka target total dari outlet tersebut dalam bulan ini. Ya, kemudian kita detailkan target transaksi itu per outlet saat kunjungan masing-masing. Gimana kalau cycle kunjungannya misalkan 1 minggu 1 kali, total target 1 bulan outlet tersebut kita breakdown kembali per minggunya. Ya, yang kita tadi saya jelaskan adalah misalkan kunjungan 1 minggu sekali, berarti ada bisa jadi 4 atau bisa jadi dibagi 5 minggu, yang artinya setiap minggu saat kunjungan itulah target kunjungan yang harus dia dapatkan dari toko tersebut. Kemudian ada target produktivitas. Nah, target produktivitas adalah proses aktivitas salesman itu sendiri. Ya, dimana dalam distribusi proses inilah yang paling penting, di mana aktivitas harian salesman inilah yang harus kita pantau, kita monitor, di mana di situ ada plan call, kemudian ada call-nya ya. Dari plan call rencana kunjungan 25 toko terjadi call. Artinya terjadi call ini 25 ini target kita yang akan kita kunjungi hari itu. Akan tetapi pada pelaksanaannya bisa jadi call-nya ini tidak sesuai 100% 25. Kenapa? Ya misalkan pada saat kunjungan tokonya tutup ya, atau mungkin karena terlalu lama di toko sebelumnya, akhirnya kita tidak bisa mengunjungi toko tersebut ya, karena waktu sudah sore, sudah malam, misalkan seperti itu. Atau toko ini eh, menyampaikan melalui telepon bahwa hari ini dia tutup tapi dia order misalkan. Artinya realisasi plan call terhadap call inilah yang juga menentukan kalau target ini bisa terkunjungi semua dari 25 toko, artinya ada harapan, ada kemungkinan salesman itu akan mendapatkan omset. Tapi kalau tidak dikunjungi atau karena toko tutup atau salesman itu sendiri yang tidak mengunjungi, nah ini kan sudah kita loss untuk pencapaian target di hari tersebut. Nah, setelah terjadi call ini, realisasi call, plan call, terjadi call, kemudian dari call ini terjadi EC, efektif call. Ya, efektif call. Dari yang terkunjungi berapa yang transaksi. Nah, ini akan bisa berkurang lagi. Dari 25 yang terkunjungi cuma 23, yang tertransaksi ternyata cuma 20. Nah, ini semakin turun. Nah, andaikan 25 toko ini bisa kita kunjungi semua, kemungkinan efektif call-nya akan beda apabila plan call itu tidak terkunjungi semua. Ya, misalkan dari 25 ternyata yang dikunjungi 23 lah. Dua toko inilah yang kalau andai kata kita bisa kunjungi semua, ada harapan, ada kemungkinan dan salesman akan upayakan bisa ada transaksi itu yang artinya ada terjadi efektif call. Nah, effective call inilah yang menjadi
acuan produktivitas salesman dalam setiap aktivitas hariannya. Nah, kemudian ada OA juga, outlet aktif. Nah, outlet aktif ini adalah mengukur produktivitas salesman terhadap outlet-outlet yang menjadi coverage-nya. Berapa dalam satu bulan itu outlet yang transaksi. Outlet aktif ini adalah dinilai atau dihitung dari 4 kali kunjungan, dia setiap kali kunjungan transaksi, tapi yang dihitung OA ini adalah satu dalam satu bulan, tetap dihitung satu meskipun dia 2 kali 3 kali transaksi, tapi dihitung satu. Artinya dia dari 150 outlet yang dia cover di area tersebut, berapa persen outlet aktifnya. Nah, itulah target produktivitas yang akan ditentukan berapa setiap bulannya yang harus dikejar. Sama dengan effective call tadi, juga tentukan dari plan call per harinya berapa effective call yang harus dikejar. Nah, target itu bisa angka absolut atau persentase ya, dari EC per harinya, effective call per harinya, kemudian juga outlet aktif per bulannya. Nah, disinilah yang perlu diingat adalah bahwa omset itu adalah merupakan penjumlahan dari perkalian dari outlet aktif dengan job size dari transaksi setiap terjadi penjualan di outlet yang di cover salesman. Outlet aktif dikali job size, semakin tinggi outlet aktifnya, ya meskipun dengan job size yang sama akan beda hasilnya ya dengan outlet aktif yang di bawah target dengan job size yang sama ya. Nah, bisa jadi juga dengan OA yang di bawah target, job size ini pun lebih besar. Artinya proses dan job size ini adalah saling terkait. Yang menghasilkan secara total adalah merupakan omset penjualan salesman di area tersebut. Nah, bentuk tools monitoring produktivitas harian ya, produktivitas harian salesman yaitu yang tadi saya sampaikan mengenai target produktivitas yaitu proses. Nah, ini di sini sebagai contoh adalah form untuk report atau untuk monitoring ya, di mana di sini ada salesman wholesaler atau salesman eksklusif atau salesman retail, di mana ada target OA versus register outlet. Yang di sini dalam targetnya adalah persentase. Kemudian ada plan call per harinya, target yang harus dikunjungi untuk wholesaler standarnya berapa. Untuk salesman eksklusif itu standarnya berapa. Untuk salesman retailer berapa standar plan call-nya. Kenapa di sini ada perbedaan jumlah dalam standar? Karena sales wholesaler atau sales grosir ini banyak aktivitas-aktivitas yang dilakukan ya, seperti penagihan, cek stok, ya, terkait pencapaian promo, ya kan. Nah, itu banyak aktivitas yang dilakukan. Kemudian ada SE, salesman eksklusif misalkan. Di sini ada standarnya juga lebih kecil dari wholesaler karena SE ini berbeda ya kinerjanya, dia lebih banyak pendekatan, ya lebih banyak salesmanship-nya dengan outlet tersebut ya, supaya dia memaksimalkan penjualan di outlet Pareto ya. Jadi Pareto ini di cover oleh salesman eksklusif, di mana untuk Pareto ini memang butuh penanganan khusus ya, karena dia dalam transaksinya dalam jumlah partai-partai yang besar. Ya, makanya ini kenapa target standar ini juga berbeda ya, karena pengaruhnya adalah activity masing-masing salesman itu di dalam outlet. Nah, kalau untuk retail di sini banyak target standar targetnya lebih besar daripada wholesaler atau SE, karena activity-nya retail ini lebih sederhana, lebih simple. Ya, tidak dibutuhkan penagihan, dia hanya cek stok, yang merapikan majangan, misalkan seperti itu, langsung transaksi order, setelah itu dia bergeser ke tempat lain.